Alhamdulillah, hamdan wa syukronillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat dan detik ini kita masih diberi kesehatan dan juga diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu kutipan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ataupun dilahirkan dalam keadaan fitrah. Akan tetapi, bila ditinjau dari dunia medis dan juga dunia pendidikan, bahwa anak itu terlahir menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah anak yang terlahir normal. Dan yang kedua, anak yang terlahir memiliki perbedaan ataupun hambatan-hambatan tertentu. Apakah itu berbeda dari fisiknya, dari psikologisnya, dari mentalnya, dan juga bisa berbeda dari segi emosinya. Dan itu disebut adalah anak berkebutuhan khusus, atau bisa juga disebut sebagai anak-anak istimewa atau anak spesial. Kenapa demikian? Karena dengan itu semua bisa menjadikan orang tuanya memiliki kesabaran yang lebih dan cara mendidik anak yang ekstra dibanding dengan orang tua pada umumnya. Akan tetapi, terlepas dari hal itu, baik anak yang terlahir secara normal ataupun anak yang terlahir memiliki perbedaan tadi, tetap mereka itu adalah dalam keadaan fitrah. Maka kita sebagai orang tua harus tetap bersyukur dan bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam Al-Quran, surat At-Tagabun ayat 15 dan Quran surat Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun alim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian atau cobaan bagimu. Di sisi Allah lah ada pahala yang sangat besar. Nah, itu adalah salah satu ayat yang menjelaskan anak sebagai fitnah ataupun ujian. Yang perlu kita ketahui, sebagai orang tua mungkin tidak asing lagi. Bagi anak yang terlahir normal pada umumnya, yang pertama akan dilihat adalah dari fisiknya. Maka anak yang terlahir normal fisiknya akan sama dengan anak-anak pada umumnya. Dan mungkin dari segi yang lainnya, dari perkembangan psikologisnya, dari mentalnya, dari emosinya, interaksinya, ataupun bahkan komunikasinya, maka akan sesuai dengan usia anak itu sendiri. Itu merupakan anak yang masuk ke dalam anak normal. Tapi bagi anak yang memiliki perbedaan, yang pertama dilihat, pasti semua orang akan melihat fisiknya terlebih dahulu. Mungkin akan terlihat berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Adapun, bila dari fisiknya terlihat sama, tapi nanti setelah bertambahnya usia, akan terlihat adanya perbedaan. Baik itu dari psikologisnya yang berbeda, dari mentalnya, dari emosinya, interaksinya, komunikasinya, bahkan dari bicaranya pun ada perbedaan. Oleh karena itu, kepada semua orang tua, untuk deteksi dini itu tidak ada salahnya. Kita perhatikan anak-anak kita amati perkembangan anak-anak kita, karena mereka itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Baik, ikhwatu iman, itu merupakan sebagian kecil dari ciri
anak normal dan juga ciri anak yang memiliki perbedaan ataupun hambatan yang disebut anak berkebutuhan khusus. Sebagai orang tua, kita harus tetap bersyukur dan bersabar dalam mendidik anak dan membimbing anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh bagi kita selaku orang tua. Dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan juga solehah seperti apa yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi ikhwatu iman. Demikian untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita bisa sering kembali mengenai ciri dan jenis dari anak-anak istimewa tersebut. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesabaran dan kesehatan dan juga menjadi orang yang selalu bersyukur. Dan mudah-mudahan Allah menerima saum kita pada Ramadan kali ini. Allahu yahudu bi'aidina ila ma'afihi khairun lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.